Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar radio LJFM. Kembali lagi bersama saya Widi Setiawan dalam program Indonesia Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari beberapa materi yang telah disampaikan dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Hati-hati, pahami agar tidak terjebak dalam penipuan online. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tantangan di ruang digital semakin besar. Konten-konten negatif terus bermunculan, kejahatan di ruang digital juga terus meningkat. Banyak fakta negatif yang kian bermunculan di dalam ranah digital. Seperti banyaknya kabar hoax yang tersebar, penipuan daring, perjudian online, eksploitasi sosial pada anak, dan lain sebagainya. Akselerasi transformasi digital tidak hanya terkait dengan aspek teknis teknologi saja, tetapi hal ini juga terkait dengan aspek budaya. Literasi digital sebagai leading sektor dalam akselerasi transformasi digital juga harus bisa mengembangkan budaya digital di dalam lingkungannya. Literasi digital saat ini berfokus pada akselerasi transformasi digital nasional. Akan tetapi, di dalam internal literasi digital juga harus ada sebuah pergerakan untuk mengembangkan transformasi digital. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa dalam melakukan pendekatan tidak harus selalu menggunakan aspek teknis, tetapi pendekatan juga bisa menggunakan aspek psikologis maupun aspek budaya agar kita dapat terhindar dalam penipuan online. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Nugrahini Prananingrum selaku dosen dari Universitas Jakarta. Berikut pernyataan beliau. Nah, sebetulnya intinya adalah bagaimana bersikap bijak dan arif ketika kita menghadapi ini tadi semua ya, melakukan pinjaman online harus teliti, mengetahui perjanjiannya seperti apa. Nah, kita harus memiliki juga penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Karena begitu banyak arus informasi yang masuk ya, terkadang juga kita perlu memikirkan nih pinjaman online ini fungsinya untuk apa gitu. Apakah untuk betul-betul kebutuhan sehari-hari ataukah hanya untuk fashion atau untuk gaya hidup gitu ya, yang sebetulnya nggak terlalu penting banget gitu. Nah, ini pendidikan karakter turut memberikan andil yang kuat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan pada masyarakat digital Indonesia. Memang hidup kita ya kalau meyakini dengan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pasti sebenarnya kita memiliki nilai-nilai jati diri manusia yang karakternya kuat. Jadi tidak neko-neko sebetulnya. Intinya di situ. Sementara itu, kehadiran media digital di masa sekarang ini telah banyak memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya memberikan informasi dengan cepat, media digital dalam perkembangannya juga telah memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah interaksi antar masyarakat dalam berkomunikasi dan dalam menjalankan usahanya. Namun di balik semua itu, cepatnya informasi yang tersebar dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya penyaringan informasi terlebih dahulu bisa berpotensi menimbulkan penyebaran berita hoax di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah untuk percaya pada berita yang menyebar begitu saja, serta agar tidak ditemukannya sebuah akses yang mudah untuk dituju, serta untuk mengecek dan melaporkan apakah akun digital kita terdapat sebuah masalah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sultan Takdir Ali Sabana selaku dosen dari Staindo Jakarta. Berikut pernyataan beliau. Jadi yang namanya kita harus cakap teknologi itu memang harus ya, karena kehidupan kita itu sudah tidak bisa jauh dengan kecanggihan teknologi. Bahkan tindak kriminalitas sekarang sudah bergeser ke dunia siber. Maka dari itu kita harus kuasai, kita harus kenali. Sahabat literasi digital, Anda bisa mengetahui kemana saja Anda harus melakukan tahapan pelaporan kejahatan siber ini ketika Anda menjadi korban, atau keluarga Anda atau teman Anda menjadi korban. Laporkan. Karena kenapa? Selain Anda bisa melaporkan ke pihak lapor rekening Kominfo bisa langsung bekerja sama dengan pihak perbankannya untuk memblokir rekening tersebut. Kemudian jika Anda melaporkan ke patroli siber dan juga layanan polisi 110, aparat kepolisian bisa mengejar keberadaan mereka, mencari keberadaan mereka dengan melacak nomor telepon mereka, di mana akses terakhir mereka mengakses internet ataupun telepon. Jadi Anda melaporkan, ini bukan kegayaan, tapi Anda menyelamatkan saudara-saudara Anda, keluarga-keluarga Anda dari kejahatan siber. Sementara itu, etika dalam dunia digital kini sangat penting, karena hal ini berhubungan dengan norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan sebuah teknologi. Kewargaan digital juga merupakan sebuah konsep yang dapat dipakai untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dalam dunia digital dengan baik dan benar. Sedangkan warga digital
dapat disebut sebagai orang yang sadar akan hal baik dan buruk dalam menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, serta bisa membuat pilihan yang tepat dalam penggunaan sebuah teknologi. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mario Antonius Pirowo selaku staf pengajar di Universitas Atmajaya Jakarta. Berikut pernyataan beliau. Penting bagi orang tua untuk mendiskusikan penggunaan teknologi ke anak agar mereka tetap kreatif. Ini memang dunianya dan harus mereka manfaatkan. Ya. Kemudian mereka kritis, tahu bahwa ada penipuan, ada orang-orang jahat di dunia digital, mereka harus hati-hati. Ya. Kemudian kolaboratif, kemampuan yang penting selain kompetitif. Kolaboratif yaitu basisnya adalah respect pada orang lain sehingga mereka nanti akan berkembang mampu memiliki kompetensi komunikasi yang baik, menghargai pendapat orang lain, mampu bernegosiasi dan bekerja sama. Adapun di era digital saat ini, di mana segala hal sudah memanfaatkan hack teknologi sehingga begitu banyak pengakses serta tidak terdapat batasan jumlah pengakses dalam dunia digital. Tidak semua orang di antara banyaknya pengakses merupakan orang yang baik. Di antara banyaknya pengakses tersebut juga terdapat banyak orang jahat yang memanfaatkan celah keamanan supaya dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mulai dari pencurian data sampai bentuk perusakan sistem. Maka dari itu, setiap individu harus bertanggung jawab atas keamanan diri sendiri di dalam dunia digital. Tindakan pengamanan dapat dilakukan, salah satunya dengan cara memasang antivirus pada perangkat lunak, serta tidak menyebarkan data yang bersifat privasi di media sosial, dan juga selektif dalam mengakses berbagai informasi yang disediakan di berbagai platform media digital, dan masih banyak lagi cara untuk melakukan pengamanan. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Eko Sugiono selaku digital marketing expert. Berikut pernyataan beliau. Karena kita sering di sosial media, kalau perlu ganti password secara berkala. Ya. Kalau perlu tadi diganti, tapi yang penting tetap kita harus ingat. Password kita harus diamankan, harus dijaga supaya kita sendiri tetap bisa masuk. Ya, jangan sampai kita sendiri tidak bisa masuk, jadi akun kita jadi hilang. Jadi bukan dibajak, tapi karena kita teledor. Kemudian jangan tergiur dengan sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya harga murah, berkualitas bagus. Nah ini harus berpikir gitu. Nah, ini. Kemudian kita belanja di marketplace yang sudah terpercaya. Terus ada harga murah, kemudian kita dichat sama pedagangnya kalau mau harga murah transaksinya di luar marketplace tersebut. Nah ini hati-hati, kita tergiur, akhirnya kita ke bawah. Kemudian selalu install aplikasi dari situs yang terpercaya, ini penting. Kemudian saat kita install aplikasi, biasanya ada persetujuan. Contoh tadi aplikasi pinjol itu minta persetujuan, bisa mengakses data-data kita, data teman-teman kita, gambar-gambar kita. Nah ini harus diwaspadai persetujuan gitu. Jadi jangan sampai kita asal setuju saja, tahu-tahu jadi tidak aman kita. Baik para pendengar setia Radio LJFM, itulah beberapa materi yang telah disampaikan dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021 dengan tema Hati-hati, pahami agar tidak terjebak dalam penipuan online. Semoga acara ini bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Saya Widi Setiawan pamit undur diri, sampai berjumpa lagi dalam program Indonesia Belajar di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.